Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Saudara, saya ajak ke lokasi tempat di mana buaya masih dicari di Jakarta ini. Kaligrogol, Jakarta Barat. Ahli reptil dan buaya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Amir Hamidi. Terima kasih, Bung Amir. Selamat siang. Bung Amir ini sering keluar daerah Kalimantan untuk kemudian meneliti reptil dan buaya terutama. Betul ya? Di mana habitat buaya di Indonesia yang paling banyak? Yang paling banyak ada di wilayah Papua sebetulnya. Papua, kemudian Karena banyak rawa ya? betul, dan wilayah-wilayah perairan, sungai juga banyak di sana. Kemudian juga di wilayah Nusa Tenggara Timur itu juga banyak. Kemudian juga NTB dan NTT? NTB dan NTT. Kemudian juga di wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Sumatera juga di beberapa wilayah juga ada. Yang banyak rawanya? Betul, atas juga ada juga. Ya, banyak juga. Ini buaya ini hampir seluruh wilayah Indonesia untuk jenis buaya muara ini, Crocodylus porosus ini. Termasuk juga Jakarta merupakan habitat buaya? Dulunya Jakarta tahun 1920-an, 1930-an itu memang juga daerah muara-muaranya merupakan habitat dari Muara buaya di tersebut. pantai utara Jawa, Jakarta ini? Betul, betul. Dulunya tahun Di mana 19 posisinya? Mungkin ada sejarah yang menjelaskan itu? Mungkin di daerah-daerah yang spot masih ada mangrove-nya. Itu mungkin habitat yang paling ideal untuk Fluid buaya ya? tersebut. Ke arah bandara? Betul, itu daerah-daerah yang dulu memang punya habitat hutan mangrove. Di situ adalah habitat alami memang untuk si buaya Baik. tersebut. Dan itu merupakan habitat buaya. Betul. Tapi sekarang kan tidak pernah terdengar lagi sampai hari ini. Artinya sejak tahun 1920-an, 1930-an, Ya. buaya itu menghilang. Jadi sebetulnya ketika aktivitas manusia sudah sangat tinggi ya, kemudian di habitat juga sudah hilang, dalam konteks ini adalah hutan-hutan mangrove, tentu saja buaya juga akan berpindah ataupun punah dari wilayah tersebut. Pindah atau punah ya? Betul, karena hewan itu ketika dia terancam, satwa liar terutama buaya dan lain sebagainya, itu satu memang kalau dia nggak bisa bertahan di situ, dia juga akan punah di situ atau dia bermigrasi. Bermigrasi itu kalau untuk buaya bisa berjalan, bisa berenang, bisa berpindah berapa kilometer? Betul. Jadi untuk buaya muara, khususnya ini buaya muara, nggak semua buaya bisa lewat di perairan laut ya. Khusus untuk buaya muara ini Bisa? bisa. Oh, bisa asin, bisa payau, bisa tawar? Bisa. Wah, luar biasa ya. Jadi kemampuan adaptasinya juga sangat bagus, termasuk nyebrang antar pulau. Ada indikasi. Bahkan antar pulau bisa nyebrang? Antar pulau, Jadi puluhan kilometer, ratusan kilometer bisa dia? Bisa. Melewati laut sekaligus? Betul, betul, bisa. Jadi itulah penyebaran kenapa buaya muara ini tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia. Saudara, saya akan menunjukkan kepada ahli reptil dan buaya, Mas Amir ini, bagaimana proses penanganan yang tadi saya juga sudah turun ke bawah. Saya menunjukkan pada Anda bahwa ada jaring. Saya ingin bertanya lebih lanjut terkait jaring itu, apakah mungkin ia melompat jaring itu atau memang dia masih terlokalisir persis di bawah kita ini. Kita akan menuju sana, Mas ya. Baik. Oke. Ini adalah jaring yang dipasang oleh petugas ya. Anda bisa melihat saudara dari Ya. berbentuk huruf C kurang lebih ya, dari sana kemudian ke sana ya. Betul. Bukan melintang antara kanan dan kiri sungai, tapi berbentuk huruf C. Kenapa kemudian dibuat seperti ini? Sebenarnya ini Ya. dibikin melengkung seperti ini untuk membuat tekanan terhadap jaring itu lebih sedikit. Kalau kita langsung dipotong Kanan kiri? kanan kiri itu tekanan air terhadap jaring juga sangat besar. Oke. Dan yang kedua, sebenarnya dengan melengkungkan seperti ini, permukaan yang terbatasi oleh jaring semakin besar. Nah, ini membuat kesempatan tertangkapnya si hewan target itu lebih besar gitu daripada yang langsung langsung motong. Baik. Saudara, Anda bisa melihat sebelah depan saya ini adalah mengarah ke Laut Jawa ya. Ini tepatnya ke arah Pluit. Dan di belakang sana ke arah selatan, Depok. Pertanyaan saya, mungkinkah buaya ini menuju ke utara atau ke selatan atau bebas? Dia tergantung dia mau kemana. Kita akan melihat pada posisi air. Jadi ini kan air pada posisi surut ya. Ya. Posisi surut. Dia pasti akan bergerak di mana dia akan mencari posisi ternyaman yang menjadi tempat dia bisa istirahat. Istirahat dan makan ya. Dan tidak diganggu. Tidak diganggu. Artinya sekarang nih, kalau memang masih berada di bawah dan kemungkinan besar masih berada di bawah, dia tidak nyaman sesungguhnya. Dia kalau dia
dia itu berada di permukaan, sebetulnya dia pada merasa posisi nyaman. Tapi kalau dia sudah ke dalam, itu sebenarnya dia takut sebetulnya. Dia takut. Nah, kalau kita isolasi seperti ini dan dia pada saat masih berada di sini, kemungkinan dia mungkin akan masih berada di sini ya. Oke. Tapi kalau ini dipasang ketika si buaya yang sudah lewat, ya kemungkinan sudah jalan bisa ke arah Depok. Tapi ataupun beberapa balik ke kali memang sana. dilihat muncul itu masih berada di sekitar jembatan ini. Oke. Kalau takut pada hewan buas, satwa buas, tentu itu bukan hal yang baik juga karena dia bisa menerkam sewaktu-waktu. Betul demikian. Apalagi buaya ini diduga lapar karena tidak ada makanan di sekitar sini. Oke. Sebetulnya dari ukuran buaya itu bukan ukuran buaya yang berani menyerang manusia. 1,5 meter, 2 meter bukan? Iya, jadi itu buaya-buaya yang takut sebetulnya. Kalau kita survei buaya di alam pun, ukuran-ukuran segitu biasanya langsung begitu didekatin kapal, didekatin perahu yang kita untuk survei, biasanya dia langsung tenggelam Meskipun ke dia bawah. dalam kondisi lapar misalnya? Betul. Di 1,5 meter ini kurang lebih usianya berapa itu buaya? 1,5 meter itu bisa pada usia dia 2 tahun sampai 2,5 tahun. masih Jadi sangat anakan ya? masih sangat anakan sebetulnya. Ketika menggigit, apa yang terjadi? Ketika buaya itu menggigit mangsanya dan dia dianggap ini sebagai mangsa, dia akan menenggelamkan mangsanya sampai mangsanya mati kehabisan nafas. Baru di situ dia memakannya. Biasanya ditunggu sampai busuk 3-4 hari, kemudian daging sudah mulai lunak, baru dia di situ dimangkan. Jadi dibawa ke ditenggelamkan dasar dulu, betul ya. Kemudian bahkan bertahan 3-4 hari. Iya, Dan bagaimanapun juga buaya dimanapun juga termasuk di Kali Grogol Jakarta Barat ini patut diwaspadai. Itu betul, karena dia tetap satwa liar. Satwa liar yang buas ya. Yang dia memiliki insting liarnya tadi, ya termasuk buaya ini ada satwa berbahaya juga. Tapi ingat, satwa ini dilindungi, ya. Jadi ada aturan bagaimana cara memindahkan atau bagaimana tidak semena-mena harus dibunuh. Karena ini satwa dilindungi dan dia juga kalau kriteria satwa dilindungi berarti dia juga mempunyai kriteria yang populasinya sedikit. Kecuali membahayakan manusia pada titik terakhir. Ada titik terakhir di situ ya. Baik. Terima kasih. Yuk, Bung sama-sama. Amir Hamidi, Ya, ahli reptil dan buaya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI telah memberikan informasi program yang semoga cepat Sama-sama. ketemu dan semoga Ya. tidak membahayakan bagi siapapun termasuk para pencari juga. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Apa yang menyebabkan adanya buaya muncul satu persatu mulai dari Pondok Dayung, Kanal Banjir Timur, sekarang Kali Grogol? Oke.